Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Selamat datang di Cis Al Maliki Channel, channel yang mengulas tentang seni dan budaya yang ada di Indonesia. Jadi jangan lupa share, like, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gratis. Kesempatan malam hari ini kebetulan kita kedatangan tamu dari Jawa yang notabene berdomisili di Kota Batam. Langsung saja saya perkenalkan, ini dia Mas Bias Hedi Warsono. Apa kabar Mas? Mas Bias ini asalnya dari mana Mas? Asli dari Cilacap. Dari Cilacap. Kalau domisili di Pulau Batam ini sudah berapa lama? Di Batam ini udah 2 tahun setengah. 2 tahun setengah, lama juga ya. Kalau di sini profesinya apa Mas? Kalau di Batam ini serabutan, bisa dikatakan serabutan. Kalau kegiatan di luar dari pekerjaan, Paling-palingnya bikin wayang, bikin kendang, bikin alat musik gamelan. berarti termasuk multi talenta juga ya? Bisa alat musik juga ya? Ya begitulah. Mantep lah ini. Ya enggak juga lah, biasa aja. Ini kan kita lagi ngomongin tentang kesenian yang ada di Batam itu. Iya. Kita lagi ngomongin kesenian yang ada di Batam. Kira-kira menurut Mas Bias, pandangan Mas Bias sendiri, pandangan Mas Bias pribadi, kesenian yang ada di Batam ini seperti apa sih? Seperti apa? Menurut saya kesenian ini di Batam ini, menurut saya Nah, cuma untuk hiburan. Yang notabene yang lebih dikatakan lebih banyak itu untuk hiburan. Jadi kalau menurut saya itu kalau untuk kesenian lokal itu ya khusus hiburan aja sih, bukan untuk apa. Contohnya kayak di Jawa kan untuk festival, untuk apa. Jadi di Batam ini cuma untuk hiburan. katakanlah untuk Hiburan rakyat. Hiburan rakyat yang pertama. Katakanlah kalau bisa saya simpulkan untuk obat kangennya kita, Nah. gitu ya. Hiburan rakyat yang ada di tanah Batam. Tanah Batam. Kira-kira kalau menurut Mas Bias sendiri, kesenian di Batam ini kan ada berbagai macam dari berbagai daerah, dari Jawa Tengah, Jawa Timur maupun Jawa Barat. Kalau menurut Mas Bias sendiri, kesenian di Jawa sama di Batam ini bedanya apa? Menurut saya itu bedanya itu sangat signifikan ya. Kalau di Jawa itu satu mistisnya kental ya kan. Nomor 2 itu kalau di Jawa itu bukan untuk dimain-main, bukan untuk hanya sekedar untuk apa namanya menghilangkan rasa kangen, tapi untuk satu untuk mencari pekerjaan juga kalau di Jawa kan. Kalau di Batam kan cuma kita hobi dan seneng gitu kan. Bedanya cuma di situ. Kita di Jawa itu bisa dikatakan mencari keuangan di situ lah kalau seniman, khususnya untuk seniman. Kalau di Batam ini kan cuma untuk senang-senang dan menghibur diri kita sendiri gitu. Berarti rata-rata, bisa saya semua rata-rata berarti nggak dibayar ya kalau di sini ya. Dalam Iya, arti bisa dalam arti dikatakan. pemainnya gitu kan. Bisa dikatakan seperti itu. Kira-kira sudah berapa lama menggeluti dunia kesenian ini? Kalau saya dari SMP kelas 1 udah SMP kelas 1 saya sudah mengendangin karawitan di SMP saya sendiri. Di SMP kelas 1 sampai kelas 2, kelas 3 udah menggeluti lah. Dari SMP udah masuk. Berarti karawitan. dari segi keturunan atau ada terahnya berarti ya dari Ada. keluarga gitu, Iya. turun temurun gitu ya. Kebetulan mbah saya itu dalang dan buyut saya itu juga dalang ruat. Kebetulan. Berarti bisa dikatakan ini multi talenta yang Mas Bias ini. Biasa. Biasa. Nggak semua orang bisa kayak gitu loh. Saya aja baru seni kesenian itu baru di sini, baru seni kesenian Di Batam ini. di Batam.
ini udah sih udah benar-benar seniman ini memang. Seniman apa? Terus gini Mas, kalau di Jawa itu memang kan untuk bisa beberapa orang atau beberapa paguyuban seni itu untuk cari pekerjaan, untuk pekerjaan, untuk bisnis. Kalau di sini kan rata-rata ya nggak menutup kemungkinan juga mereka bisnis juga di situ. Iya. Karena ada yang pribadi juga. Tapi kalau untuk kembali ke ada perbedaan katanya mistisnya lebih kontrol di Jawa. Kalau mistisnya di sini perbedaannya kira-kira apa sih? Perbedaannya yang jelas di sini kan bukan tanah Jawa. Iya. Jadi yang jelas orang kita aja yang di Batam ini kan cuma mengandalkan kita mempunyai skill seperti itu aja. Jadi mistisnya itu cuma bisa dikatakan ya yang penting kita bawa dari Jawa buat kesini begitu. Terus kalau gini, ini kan kalau kita lihat kan nggak semua pemain, nggak semua pelaku seni yang ada di Batam itu memang berasal dari Jawa. Ya kan kita kalau kita lihat notabene nggak seluruhnya 100% pemain itu atau pelaku seni itu berasal dari Jawa. Itu gimana menurut Mas Dias itu? Kan ada yang berasal mungkin dari tanah Sumatera, mungkin ada yang memang benar-benar mereka nggak ada keturunan Jawanya lah, bisa dikatakan seperti itu. Itu gimana Mas Dias? Ya itu nggak apa-apa ya, sebuah seni itu tidak memandang ras dan suku ya. Yang penting kita menjiwai itu dalam arti yang penting kita menyukai dan meresapi kesenian itu. Jadi nggak memandang dia orang Cina, orang Batak, dia orang Singapura, orang mana, itu nggak apa-apa. Sampai saat ini kalau saya boleh tanya, Mas Bias kan di Edok ya? Mas Bias kan pengalaman paling berkesan misalnya di Batam ini apa? Yang paling berkesan apa ya? Menurut saya itu biasa-biasa aja sih. Soalnya saya sudah biasa di lingkup senian. Sudah biasa di sini. Kalau sudah biasa di lingkup kesenian, berarti kan udah buahnya ya. Meskipun baru kalau bisa dikatakan ya kalau belum lama juga sih. Kalau di Batam 2,5 tahun juga belum lama. Hampir sama kayak saya. Tapi cuman kalau dilihat dari potensi di kesenian di Batam ini, kira-kira gimana Mas? Biasa. Kalau potensi untuk katakanlah mungkin bisa menyamai atau bahkan lebih yang ada di Jawa, kira-kira bisa. Kalau potensi menurut saya kalau melebihi itu enggak mungkin ya. Tapi kalau mengimbangi mungkin bisa. Kalau melebihi yang dari Jawa itu kayaknya sih enggak, kayaknya. Karena memang nggak semua orang dari yang merantau di sini memang dia mempunyai jiwa seni, nggak semuanya gitu ya kan, nggak mempunyai jiwa seni dan yang darah keturunan seni gitu sih. Terus kesibukannya apa Mas? Kesibukannya kesehariannya paling ya bikin kendang, bikin gamelan itu. Biasanya bikin wayang, batak wayang. Kalau melatih gitu? Melatih sering juga. Juga. Ada berapa paguyuban yang dilatih sama Mas? Paguyuban 1, 2, 3, kalau nggak salah 4, 5 lebih lah. Terus setiap harinya pasti ada. Kalau boleh saya tanya ini pribadi ya, kira-kira kisarannya berapa sih Mas? Umur Iya. Umur masih 22 tahun. Masih 22 guys, umur masih 22 tahun tapi sudah bisa bikin macam-macam. Seniman asli dari Jawa yang merantau ke Batam. Gimana Mas? Iya. Biasa. Terus
kira-kira kalau saya boleh tanya ini saran untuk kesenian dampak bencana di Batam ini kira-kira apa sih untuk kita nih pelaku seni kayak gini? Ya saran saya ya teruslah berkarya untuk menggapai cita-cita yang kita inginkan. Jadi misal kita kepingin menjadi sebuah kesenian yang maju dan diakui oleh negara dan diakui oleh pemerintah. Kita harus berkarya terus biar negara itu melihat, jangan kita putus asa. Jadi kita harus semangat terus. Siap. Terus kalau ini kan kita perbatasan langsung dengan wilayah luar negeri, kita perbatasan langsung sama Singapura dan Malaysia juga dekat juga, kita nggak terlalu jauh dekat dulu. Harusnya kita untuk go internasional harusnya lebih mudah karena jarak yang dekat itu harus. Kalau dari Batam ini kira-kira sudah ada nggak yang ke internasional itu? Mungkin dari pribadinya. Kalau yang dari pertunjukannya gitu. Kalau yang luar negeri dulu zaman tahun 92-93 itu di masa era bapak guru saya itu sering ke kedutaan Singapura di zaman itulah. Pas dulu kan latihannya di Sekupang. Nah terus ke Sekupang situ terus dilihat sama kedutaan Singapura, jadi diminta setiap hari Minggu itu disuruh main di sana, di Singapura sana, di kedutaan Singapura dulu waktu ya masih zaman dulu, masih kesenian belum banyak. Jadi kita sudah dari zaman dulu kita udah ke internasional. Terus sekarang kelihatannya agak berebut juga ya. Karena memang mungkin kondisi karena ini juga yang betul. Tapi cuman untuk produk-produk yang Mas biasa hasilkan kayak mungkin kendang atau reparasi kendang dan mungkin bukan yang lain-lain atau mungkin bikin layar sudah pernah nggak diminta untuk ini dari luar negeri Singapura atau dari Malaysia, saya minta dibikin ini dong, Itu udah pernah. Jadi kalau untuk wilayah Kepulauan Riau itu udahlah bisa dikatakan udah. Jadi nggak usah dikatakan siapa-siapa, nggak usah dikatakan, yang penting udah pernah berkata udah merata, entah wayangnya, entah kendangnya. Kalau Mas Bia sendiri sudah pernah nggak main keluar negeri ataupun keluar dari wilayah Batam? Paling dekat mana, Tanjung Pinang, di Bintan atau gimana? Kalau di wilayah Batam itu udah semua. Bintan pernah, di Tanjung Pinang udah, Tanjung Batu udah, di Selat Panjang udah, di Sumatera udah, pokoknya ya daerah Jawa lah. Kalau ke luar Jawa, luar negeri paling Singapura pernah ya. Guys, kesenian kita sudah sampai luar negeri. Bukan orang yang ada di Singapura ya, tapi orang dari Indonesia diminta main ke sana. Itu tadi bintang-bintang kami bersama seniman muda asal Cilacap yang berdomisili di Pulau Batam. Oh iya, lupa Mas, ada satu pertanyaan ini mungkin bisa dijadikan acuan bagi seniman-seniman yang ada di Batam. Kira-kira Mas Bias itu pengennya kesenian di Batam ini seperti apa? Ini kan ada beberapa puluh kesenian yang ada di Batam ini, dari daerah dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, hampir semua ada, bahkan dari Yogyakarta pun ada. Pengennya seperti apa sih dari masing-masing pertunjukan ini? Pengennya seperti apa? Kalau menurut Mas Bias sendiri bagaimana? Ya kepengen saya ini seperti ini. Jadi semua itu kan berbeda. Jadi orang Jawa itu mengatakan deso mawa cara, terus bumi mawa ciri. Jadi sebuah daerah itu memiliki cara dan ciri sendiri. Jadi kita nggak usah melihat dari sana.
Jadi sebuah daerah itu memiliki tradisi dan ciri khas sendiri-sendiri. Jadi kita kepinginnya bersatu, hidup rukun, dan terus membangun untuk berkarya untuk menjadi kesenian yang diakui oleh negara seperti itu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Bia sudah mau jadi narasumber di Incista Maliki Channel. Terus pesan-pesan saya kepada para seniman, kita sama-sama di perantauan, kita sama-sama sebagai pelaku seni, ayo kita majukan kesenian yang ada di Batam ini dari masing-masing daerah kita sendiri. Semoga ini bisa menghibur, semoga ini bisa menjadikan sedikit wawasan. Kita sudah sampai di akhir acara. Semoga bincang-bincang kali ini bisa memberikan wawasan atau sedikit wawasan bagi para penikmat seni maupun pelaku seni. Tak lupa saya berpesan, semoga kesenian yang ada di Batam ini semakin maju, semakin bisa meningkatkan kreasi-kreasinya, menampilkan kreasi-kreasinya, dan semakin bisa menunjukkan bahwa kita di perantauan bisa untuk berkreasi dalam seni. Terima kasih sudah menonton channel ini dan sudah menyaksikan channel ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan satu lagi, jangan lupa tunggu video-video selanjutnya, video-video bincang kami yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalam. Salam